Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan berita terbaru terkait daripada meninggalnya seorang debater Kristen. Beliau bernama Uti Watimena, yang 3 bulan yang lalu beliau pernah dikabarkan dan dilaporkan dugaan penistaan agama karena menginjak kitab suci Al-Quranul Karim. Dan setelah kejadian tersebut, beliau dibawa ke rumah sakit karena mengalami sakit yang begitu cukup parah, kira-kira begitu alhamdulillah. Dan beliau pada tadi meninggal dunia ya ikhwah. Dan hal ini hampir mirip dengan salah seorang pendeta yang bernama Opung ya. Beliau pernah waktu sebelum 1 bulan meninggal dunia pernah membahas adzan dan permasalahkan adzan, namun ternyata takdir berkata lain. Pendeta Opung ini meninggal dunia. Kami pernah reaksi sebelumnya ya ikhwah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Ketika ajal, ketika batas waktu sudah menghampiri, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan walaupun itu 1 detik, dan tidak bisa diawalkan walau itu 1 detik. Jadi kalau misalkan sudah waktunya tiba meninggal, maka mau tidak mau, iman atau dalam keadaan tidak beriman, tetap ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, tetap saja kalau misalkan beliau sudah meninggal pun, karena memang masih ada rekaman hujatan atau masih ada rekaman terkait daripada syubhatan beliau kepada umat Islam, maka daripada itu kami akan reaksi hujatannya dan kami akan luruskan. Jadi tetap hujatannya, kemudian syubhatannya kami akan tetap luruskan. Baik ya ikhwah, walaupun memang Bu Uti sudah tidak ada di dunia ini, alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu videonya, kemudian kita akan luruskan. Ini waktunya 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia ya. Sebentar. Makanya saya bilang kalau bicara sains kalian mati kutu. Sepanjang buku ini nih semuanya nggak masuk sains. Ya, semuanya nggak masuk sains nih ya. Dia menunjukkan Al-Quranul Karim, bahkan beliau mengatakan sepanjang buku ini dan di dalam Al-Quran, di dalam buku ini katanya tidak masuk sains, kalian akan mati kutu. Mohon maaf, saya akan jawab itu semua. Kata siapa Al-Quran tidak sesuai dengan sains. Begitu sangat luar biasa yang akan kami tampilkan, dan ini kebenaran yang nyata terhadap apa-apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran yang suci, Al-Quran yang mulia. Kalau saja Ibu Uti dulu sewaktu ada begitu membaca buku ini, mungkin akan paham dan akan mengerti tentang keajaiban Al-Quranul Karim. Di sini sudah jelas dituliskan ada beberapa mujizat Al-Quran yang tak terbantahkan, termasuk di dalamnya sains-sains yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Baik ya ikhwah, kita akan baca sedikit saja agar umat muslimin dan non-muslim tidak termakan oleh tipu atau tidak termakan oleh subhatannya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Quranul Karim begitu sangat nyata dan tidak terbantahkan ya ikhwah. Misal kami akan membawakan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, yang mana artinya bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Bayangkan ya ikhwah, Nabi SAW dulu belum ada beko, dulu belum ada alat-alat canggih untuk mengetahui bagaimana kedalaman gunung dan lain sebagainya. Namun di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman bahwa wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini ternyata sudah diteliti bahwa memang gunung itu betul adanya sebagai pasak ya ikhwah. Bahkan kalau misalkan kita melihat di gambar yang ini, kami akan taruh juga gambarnya biar jelas ikhwatilah semuanya, bahwa memang gunung ini sebagai pasak, sebagai paku bumi, sehingga subhanallah begitu benarlah apa yang kemudian Allah firmankan, yang mana Nabi SAW mendapatkan mujizat yang nyata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sekali lagi, dulu Nabi SAW bukan peneliti ulung. Dulu Nabi SAW tidak memiliki alat canggih dan lain sebagainya, akan tetapi Nabi SAW tahu karena diilhamkan, karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terbantahkan ya ikhwah, tidak terbantahkan sedikit pun terkait dari mujizat ini. Dan kalau misalkan kita melihat dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran yang lainnya terkait daripada lautan, yang mana lautan ini ada 2 air dan tidak saling ketemu ya ikhwah, artinya tidak saling bersatu. Dan hal ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman,
Quran surat Ar-Rahman ayat 19-21. Faqala ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dulu Nabi SAW tidak meneliti sampai ke tengah lautan seperti ini ya kafilah, karena memang keterbatasan kapal laut dan lain sebagainya, akan tetapi ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala diilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini sesuai dengan sahih modern di zaman ini ya. Wah, subhanallah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat nyata dan nampak adanya ya. Wah. Dan kalau misalkan kita akan melihat ke mujizat yang lainnya, di sini ada karangan dari Ahmad Didat. Ini juga sama ya ikhwah, tidak terbantahkan mujizat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mujizat abadi yang tak terbantahkan. Misalkan kami akan membawakan contoh di dalam halamannya itu atau daftar isinya, bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan, logika yang mempunyai prinsip dan landasan, teori Big Bang dan asal-usul kehidupan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Yang kami sayangkan, Ibu Uti ini sebelum beliau pergi ya, tidak membaca terkait daripada mujizat-mujizat Al-Quranul Karim yang begitu sangat nyata, sehingga beliau dengan ketidaktahuannya jadi sangat disayangkan sekali. Ibu Uti tidak bisa membaca sebelum kepergiannya, membaca tentang bagaimana begitu sangat luar biasa dahsyat mujizat Al-Quranul Karim, dan sampai sekarang tidak terbantahkan apa-apa yang kemudian disampaikan dan diutarakan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim terkait daripada mujizat sains dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, bagaimana tuduhan Ibu Uti ini 3 bulan sebelum kepergiannya. Lah ini Pak pencipta besar loh, ya. Kenyataannya kamu mau terima atau tidak, percaya atau tidak, tolak atau enggak, kamu harus tahu sebelum Allah mengklaim dia pencipta langit dan bumi, bumi itu udah ada. Al-Quran itu lahir abad ke-7, ya. Allahnya baru ada abad ke-7 dikenal. Nauzubillahiminzalik. Ini begitu sangat ngeri tuduhannya, katanya Allah itu ada di abad ke-7. Nauzubillahiminzalik. Hanya orang Yahudi dan rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan Yahudi dengan Tuhan umat Islam itu sama. Jadi orang Yahudi, bahkan rabi Yahudi, tidak menyamakan antara Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Tidak ya ikhwah. Justru mereka menyamakan antara Tuhan umat Islam dengan Tuhannya orang Yahudi. Artinya kita memiliki kesamaan terkait daripada Tuhan, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mohon maaf saya katakan, rabi Yahudi justru berlainan keyakinan terhadap Tuhannya Kristen, di mana rabi Yahudi tidak meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Akan tetapi dengan umat Islam, rabi Yahudi mengakui bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Alhamdulillah, dari ini saja sudah menjawab apa yang kemudian disubhatkan oleh Uti Watimena. Namun sebelum kita tutup untuk perjumpaan kali ini, saya mengutip dari kitab suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.